Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan memuji menyembah Tuhan, mengingat momen di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus yang telah disalibkan, mati bagi kita, bangkit oleh karena kuasa Allah dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal karena Yesus yang telah menebus hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dan kita akan beribadah mengingat kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus ajaib bagi kita, hidup bagi kita. Dia telah mati, bangkit, dan telah naik ke surga, dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Bawa hatimu di hadirat Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh disenangkan oleh puji-pujian dan roh kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Kau telah tunjukkan Tuhan kebesaran-Mu, bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Kau telah menunjukkan kalau Engkau telah naik ke surga Tuhan. Seperti Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. amin. Yesus, Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, haleluya. kemuliaan hanya Jemaat yang di rumah bagi boleh bangkit Tuhan. berdiri, katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Yesus Allahku, Bapakku, Bapakku. Sembah Dia, sembah Dia. Ku mau memuji-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Nama-Mu Tuhan ditinggikan, diagungkan, dibesarkan, Haleluya Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi katakan, ku tinggikan
buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami akan mempersembahkan tubuh ini Tuhan, jiwa ini Tuhan. Kami akan menari di hadapan-Mu, melompat di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah diberikan roh dari Tuhan, amin. Roh yang menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya Tuhan. Kita akan bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita akan berikan terus tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang telah dikalahkan? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan raja. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Dengan iman kita katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Katakan dari pemenang. saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Amin. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Jika dari Allah di pihak kita, pemenang. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang belum bangkit boleh bangkit berdiri. Kita akan menari, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita
Tuhan. Engkau diagungkan Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian ini menjadi iman kita, dasarnya dari yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Satu firman di Ibrani berkata, haleluya, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu kita percaya pasti, sebab namamu ditinggikan Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, sebab Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti, sebab namamu ditinggikan Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, sebab Kau Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Sungguh Allah yang luar biasa, amin. Telah lahir bagi kita, bangkit bagi kita, dan kita percaya kalau Tuhan Yesus yang kita sembah hadir di tengah-tengah kita, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi masuk ke ruang kudus-Nya, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Siapkan hatimu, siapkan hatimu, tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan.
Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sama dan sempurna Tuhan. Lawat setiap kami, hati kami, tubuh ini, telinga kami, mata kami, mulut kami, biarlah semua tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu yang hidup. Lawat kami, jamah kami, sentuh hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami, tegur kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang diagungkan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu.
hadirat-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. Jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau tinggal di hadirat-Mu, Tuhan. Ku mau tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Ku mau bersama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami dapat memuji menyembah Engkau, Allah yang layak ditinggikan. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kami kalau kami masih setia bertahan mengasihi Engkau sampai hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau, Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pada saat ini kita menikmati momen yang sangat indah, yaitu momen ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan momen di mana Yesus mencurahkan kuasa untuk para murid bersaksi lewat Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya sampai hari ini, jika masih ada gereja, jika masih ada orang percaya, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan para pendeta, bukan karena kekuatan para misionari, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap mereka menyaksikan kasih Tuhan. Dan Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Puji nama Tuhan, saudara. Peristiwa yang kita baca ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, yang disaksikan oleh para murid dan diceritakan, dituliskan lewat kitab Kisah Para Rasul, bahwa memang Yesus telah naik ke surga. Tetapi saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu rupanya memberikan satu mandat, memberikan satu pesan kepada para rasul, kepada para murid, kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan kepada saya. Apa itu? Bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu harus menjadi saksiku. Kamu akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan dari pemilihan Tuhan atas kita. Tujuan dari pemilihan Tuhan atas setiap saudara, bahwa kita diciptakan, dipilih, diperbaharui, mengalami kelahiran yang baru untuk menyaksikan kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan mengenai menjadi saksi, ya, menjadi saksi, ini berkaitan erat dengan pengalaman, saudara. Pengalaman, seperti kalau kita menyaksikan atau menceritakan sesuatu, kalau kita mengalami apa yang kita ceritakan itu pasti berbeda dari sekedar mendengar berita atau mendengar apa yang orang lain katakan. Misalnya saudara, waktu kita lagi pergi makan di sebuah tempat, tidak diduga kita hanya berpikir saya lapar, saya mau makan, dan apa yang ada saya mau makan di situ. Meskipun warungnya mungkin kecil, sebagaimana kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, kita mau makan aja pokoknya. Begitu kita masuk warung, kita pesan menu, kita makan. Wah, ternyata makanannya spesial. Begitu kita ambil sendok, kita mulai mencicipi masakan yang disajikan dan rasanya enak sekali. Waduh, bahagia sekali. Apalagi mungkin saudara yang suka kuliner ya. Wah, begitu ketemu dengan makanan yang tidak diduga, tiba-tiba menjadi makanan yang sangat enak, menduduki level tertinggi barangkali dari semua makanan yang kita anggap enak. Waduh, rasanya dahsyat sekali. Nah, begitu kita makan lahap dan kemudian bayar, pulang ke rumah, kita akan cerita, saudara. Sama siapa? Mungkin teman-teman kita yang juga hobi kuliner. Wah, di sana ada makanan enak. Di sana itu kuahnya itu penuh dengan kaldu-kaldu, yang kaldu ikannya, kaldu ayamnya. Wah, enak sekali. Kita cerita. Kita bersaksi, memberi testimoni saudara, kepada orang-orang yang belum pernah makan. Tapi kalau misalnya orang yang kita ceritain itu cerita lagi kepada orang lain, pasti berbeda. Kenapa? Karena dia bukan saksi yang mengalami apa yang terjadi. Dia bukan yang makan makanan yang enak ini. Dia bukan yang menikmati setiap kaldu, setiap bumbu dari makanan ini. Dia mungkin cerita, oh ya tuh si A
cerita sama saya ada makanan enak di sana. Ya sebatas begitu, saudara. Kenapa? Karena hanya mengetahui saja informasi dari orang pertama yang menyaksikan langsung, yang mengalami langsung. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku. Dia mengatakan demikian karena apa? Karena para murid mengalami kasih Tuhan. Para murid menyaksikan langsung akan kasih Tuhan. Yesus yang mati untuk mereka. Yesus yang begitu mengasihi mereka. Yesus yang begitu mencintai mereka. Mereka mengalami. Seperti orang yang tadi makan makanan enak. Dia mengalami. Setiap bagian, setiap rasa dia mengalami. Dan saksi yang hidup itu adalah saksi yang mengalami. Saksi yang mengalami, saudara. Nah, maka apakah kita sudah menjadi saksi yang mengalami? Atau kita hanya menjadi saksi yang mendengar apa kata orang? Apakah kita sendiri yang makan menikmati keindahan, kenikmatan itu? Atau kita hanya menceritakan ulang apa yang diceritakan oleh orang lain? Saudara, saksi yang hidup adalah saksi yang mengalami. Ketika Yesus naik ke surga, ketika dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Dan Yesus sedang mengatakan bahwa kamu yang mengalami kasihku, kamu yang mengalami kuasa dalamku, kamu yang mengalami kepedulian ilahi dalam aku, kamu yang mengalami pemeliharaanku, kamu harus bercerita kepada dunia ini. Kamu yang mengalami, kamu cerita. Kamu yang mengalami, kamu yang berbagi pengalaman itu, menjadi saksi yang hidup, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus, perginya Tuhan Yesus secara fisik dari dunia ini, menghadirkan Tuhan Yesus, kisah pengalaman yang baru lewat setiap orang percaya, lewat saudara. Tapi mungkin beberapa di antara kita mulai bertanya, Pak, tapi saya nggak mengalami kasih Tuhan. Saya nggak mengalami secara langsung kalau Tuhan itu mengasihi saya. Saya hanya tahu dari orang tua saya yang telah melahirkan saya, sampai saya dewasa, dia berkata Tuhan baik, oke saya percaya. Tapi saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang bertanya seperti itu, mungkin saya perlu kembali bertanya kepada saudara. Benarkah kamu tidak mengalami kasih Tuhan? Sungguhkah kasih Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidupmu? Sungguhkah kasih Tuhan tidak memelihara hidupmu? Karena ada begitu banyak orang yang sesungguhnya mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi gak sadar, saudara. Tapi gak sadar. Makanya ada sebuah ilustrasi yang Yesus berikan mengenai anak yang hilang. Itu yang menarik, atau salah satu bagian yang menarik adalah respon ketika anak yang hilang, si bungsu itu pulang ke rumah bapaknya, lalu si sulung marah. Anak yang pertama marah-marah. Kenapa itu anak yang memberontak pulang-pulang dibikinin pesta? Kenapa itu anak adikku yang kurang ajar pulang-pulang dibikinin acara besar-besaran, potong ternak, makan pesta dan seterusnya? Tapi aku, katanya, aku yang setia ini, aku yang nurut apa yang papa katakan, aku yang selalu mengerjakan apa yang papa inginkan, kok tidak dibuatkan pesta, katanya, saudara. Lalu papanya menjawab apa? Aduh, bukankah semua yang kumiliki adalah milikmu? Kamu menikmati semua hal yang ada di sini. Setiap hari menikmati rumah yang ada, menikmati semua yang ada. Itu semua adalah kasihku untukmu. Bagaimana setiap hari aku perhatikan, aku arahkan, aku berikan nasihat-nasihat yang baik, aku support kamu setiap saat. Itu kasihku untukmu. Semua yang aku punya kamu punya, kata si papa itu. Nah, akhirnya anak itu marah, saudara.
Jadi bukannya papanya gak mengasihi dia, si anak yang pertama ini, tapi dia tidak melihat kasih papanya yang papanya selalu berikan setiap hari. Ya berapa banyak kita waktu masih kecil ya, kita seringkali komplain, papa gak sayang sama aku gitu ya. Waktu kita misalnya pengen mainan, lalu papa kita berkata, enggak boleh beli itu. Kenapa? Karena mainan itu belum pas buat kamu. Wah, lalu anak itu mulai berkata, papa enggak sayang sama aku. Padahal mungkin mainan itu mainannya bisa mencelakai dia. Papanya melarang karena itu bisa melukai dia. Atau kita komplain kepada mama kita. Kenapa sih mama selalu marah-marah? Kalau aku nggak mau belajar ya aku nggak belajar aja. Kalau mama sayang sama aku ya udah, meskipun nggak belajar mama tetap baik-baikin aku dong. Nggak perlu negur, nggak perlu marah. Mama nggak sayang sama aku katanya. Tapi benarkah sih mama nggak menyayangi dia? Bukankah teguran itu adalah ekspresi kasih yang mama itu berikan? Dan ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Baik kebaikan yang berupa Tuhan mendukung kita atau Tuhan melindungi kita dengan berbagai macam peristiwa yang tidak mengenakkan kita. Tapi semua itu mengekspresikan kasih Tuhan untuk saudara. Persoalannya adalah pikiran kita, hati kita seringkali terselubung, tertutup dengan kemampuan, keterbatasan logika kita, atau mungkin memang kebebalan kita untuk tidak bisa melihat kasih Tuhan, tidak mengalami kasih Tuhan. Maka saudara, setiap kita saudara, sesungguhnya Tuhan senantiasa setia mengasihi. Seperti firman Tuhan katakan bahwa ketika kita satu waktu gagal untuk setia kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Mengasihi kita saudara. Nah untuk itu saudara, mari kita buka hati kita untuk melihat kasih Tuhan. Dan setelah mengalami kasih Tuhan, mari kita saksikan kepada dunia. Kita buka hati kita renungkan kembali. Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kita lihat, sungguhkah semua itu di luar kasih Tuhan? Atau sesungguhnya ada sesuatu yang Tuhan sedang jaga dalam hidup kita. Lewat pengalaman pahit saudara, mungkin ada sesuatu yang Tuhan jaga. Kalau kamu gak mengalami pengalaman pahit ini, kamu akan makin hancur atau lebih hancur daripada sekarang. Kalau kamu tidak aku berikan sesuatu yang tidak mengenakkan ini, pil pahit ini, kamu akan makin bobrok daripada sekarang. Maka aku izinkan terjadi. Supaya apa? Menjagai engkau tetap di dalam kasih-Ku. Meskipun disalahpahami oleh kita, meskipun kita kayak anak kecil, Tuhan gak sayang sama aku, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tuhan dengan kasih Bapanya tetap merangkul kita. Maka saudara, engkau yang telah mengalami kasih Tuhan, engkau yang telah mengecap, melihat kebaikan Tuhan, engkau yang mungkin telah membuka hatimu dan kemudian berkata, memang ternyata Tuhan memang baik. Mari kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Mari kita menceritakan saudara. Jangan diem, cerita. Jangan biarkan justru cerita-cerita yang negatif, yang jahat, yang menjauhkan orang dari kasih Tuhan, yang menguasai media kita saudara. Di WhatsApp kita bukannya cerita tentang kasih Tuhan, yang muncul berbagai macam berita-berita yang justru membuat kita makin jauh dari Tuhan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, mari kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mari kita membagikan di grup-grup WhatsApp kita, di media-media sosial kita, kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, kita sedang membentuk satu studio. Nanti kita berharap lewat YouTube kita, jemaat Tuhan dapat terlibat untuk bersaksi. Ya saudara, saya tunggu saudara untuk nanti bersaksi. Kita setting sedemikian rupa agar tempatnya baik, kamera baik, lighting baik, kita bisa bercerita tentang kasih Tuhan, dan kita bisa share kepada dunia ini sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Mari kita
menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, saudara, menjadi saksi yang hidup itu rupanya tidak hanya sebatas mengalami kasih Tuhan, tetapi kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa kalau Roh Kudus atau setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kita bercerita, menceritakan kasih Tuhan bukan dengan ambisi manusia kita. Bukan supaya kita terlihat hebat, saudara ya. Supaya kita terlihat rohani, supaya kita terlihat lebih baik daripada yang lain, atau yang paling baik di antara semua yang ada. Kita kemudian bercerita sesuatu yang rohani-rohani. Bukan itu motivasinya, tetapi karena Roh Kudus yang mengubahkan hati kita. Motivasi kita adalah mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, memuliakan Tuhan lewat kesaksian kita. Dari mana kita tahu kalau Roh Kudus memimpin kita? Dari mana kita tahu kalau hidup kita dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara, ini bukan dengan melihat apakah kita misalnya bisa mendengarkan suara-suara gaib atau tidak, bukan. Tapi Alkitab mengatakan kalau orang dipimpin Roh, dia akan hidup di dalam Roh. Dan kalau orang hidup di dalam Roh, dia akan menghasilkan buah-buah Roh dan bukan buah-buah kedagingan. Jadi tandanya kalau orang dipimpin Roh Kudus itu, saudara, bukannya berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak berkaitan dengan firman, tetapi dia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah Roh yang itu mencerminkan, memancarkan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dalam kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Nah, semua itu adalah ekspresi atau buah yang kita bisa lihat kalau orang dipimpin Roh Kudus. Kayak gitu loh gambarannya. Dia akan penuh dengan kasih. Jangan sampai orang berkata, oh ya saya mendengar suara Roh Kudus, lalu dia memberikan penghakiman yang melukai orang lain. Saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya, lalu dia memberikan cacian kepada orang. Dasar kamu yang gak pernah ibadah, masuk neraka kamu, dan seterusnya. Tidak mengekspresikan buah Roh. Itu roh yang mana yang ngomong sama dia, saudara ya? Mereka yang dipimpin Roh Kudus hidup dalam Roh. Yang hidup dalam Roh menghasilkan buah-buah Roh. Dan buah Roh ini kita akan sama-sama bahas dalam doa 10 hari nanti, saudara. Kasih, sukacita, setiap hari kita akan merenungkan apakah buah itu sudah ada dalam hidup kita. Dan jika belum, kita mau sama-sama berdoa agar Roh Kudus boleh mengubah hati kita, sehingga setiap buah-buah Roh itu boleh ada dalam hidup kita. Tidak sama kayak misalnya pohon. Dari mana kita tahu kalau pohon itu menancap di akar, di tanah dengan akar yang baik? Buah. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mangga? Kalau ibarat kita nggak tahu pohon mangga ya. Dan mangga itu hidup. Dari mana kita tahu, saudara? Buah. Sehingga Yesus berkata nggak mungkin satu buah tertentu menghasilkan buah yang lain. Nggak mungkin buah mangga, pohon mangga menghasilkan buah durian. Tidak mungkin, saudara. Pohon mangga munculnya mangga, pohon durian munculnya durian. Meskipun dia mengklaim aku mangga, tapi dia sebenarnya pohon durian. Yang muncul juga adalah buah durian. Ya memang dia bukan pohon mangga. Sama dengan Roh Kudus. Ada banyak orang yang klaim, oh saya dipimpin Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, saya seterusnya. Tapi buahnya itu bukan buah Roh Kudus dari hidupnya. Dari mana kita bisa memastikan
Dan atas dasar apa kita bisa mengiyakan pernyataan itu? Tapi mereka yang menghasilkan buah Roh Kudus, mereka akan memuliakan Bapa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka akan menjadi saksi yang hidup, saudara. Menjadi saksi yang hidup. Yang tidak hanya ngomong, tidak hanya cerita, tidak hanya berbicara, tidak hanya berkhotbah, tapi ini loh hidupku yang diubahkan oleh Roh Kudus. Ini hidupku yang diubahkan oleh Tuhan. Yang tidak hanya memberikan teori-teori, tetapi ini hidupku sebagai kesaksian. Bagaimana aku yang dulu penuh dengan kemarahan. Bagaimana aku yang dulu penuh dengan kepahitan. Bagaimana aku yang dulu penuh dengan caci maki. Dan sekarang Roh Kudus mengubah hidupku. Ini loh saksinya. Maka saudara, mari bersama-sama kita boleh membuka hati kita untuk Roh Kudus mengubah hidup kita. Dan saudara akan menjadi saksi yang hidup. Saksi yang orang bisa rasakan. Saksi yang orang bisa mengalami. Atau ada sebuah istilah yang orang buta bisa lihat. Yang orang tuli bisa dengar. Yang orang tidak bisa merasakan, bisa mengecap dan merasakan. Artinya apa? Hidup kita itu dialami oleh orang-orang. Menjadi saksi yang hidup. Maka saudara, mari bersama-sama kita bergandeng tangan. Mari kita saling menguatkan. Pertama, mari kita buka hati kita. Kalau selama ini engkau hatimu masih terselubung dengan berbagai macam prinsip hidup yang menutupi mata rohanimu melihat kebaikan Tuhan, mari kita buka hati kita. Dan mungkin saudara yang belum mengalami perubahan-perubahan hidup yang sejati bersama Roh Kudus, mari kita buka juga hati kita. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Buka hatimu saudara, buka hatimu. Dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dan alamilah kuasa Roh Kudus. Alamilah kasih Tuhan dan jadilah saksi yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang telah naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus bagi gerejamu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus itu boleh membuka mata hati kami, membuka mata roh kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang dalam pikiran kami tidak enak, tidak menyenangkan, Tuhan Roh Kudus ajar kami melihat kebaikan Allah di sana, sehingga kami dapat bersaksi, menjadi saksi yang mengalami. Juga hati kami yang mungkin masih keras, yang belum mau membuka hati untuk Tuhan, Roh Kudus, Engkau jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi yang hidup dengan karakter ilahi, dengan buah-buah Roh Kudus dalam hidup mereka. Dunia melihat, dunia menyaksikan kehidupan yang baru dari setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menerima sukacita yang besar daripada Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kembali kepadamu. Kami sudah naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus-terus bertumbuh di kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kalau Terima sebentar kasih, Tuhan kami siap memberikan persembahan dengan Ya, pengucapan syukur. Biarlah persembahan ini layak dan berkenan Amin. kepadamu Amin. untuk perubahan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan pengucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sebab Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita telah memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan hari ini, hari kenaikan Isa Al-Masih, juga bertepatan dengan hari Lebaran, hari Idul Fitri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau untuk kita boleh turut bersukacita mengucapkan selamat kepada keluarga kita yang muslim, atau mungkin karyawan kita yang muslim, teman kita yang muslim, tetangga kita yang muslim. Jika perlu, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan bingkisan kepada mereka, entah berupa kue, biskuit, atau sirup. Kita nyatakan kasih kita kepada rekan-rekan dan keluarga kita yang muslim. Juga jangan lupa untuk berdoa bagi mereka, agar mereka boleh melihat terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri, lewat hidup setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, dalam 10 hari ke depan kita akan bertekun dalam doa 10 hari, ya. Dalam 10 hari ke depan kita akan bertekun dalam doa 10 hari lewat YouTube Anugerah TV jam 7 malam. Mulai besok malam sampai 10 hari ke depan kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, membawa hidup kepada Tuhan, dan biarlah kesaksian yang sejati itu boleh keluar dari pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah buah-buah Roh Kudus itu boleh sungguh-sungguh ada hidup dalam diri kita, dan kita menjadi saksi yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi kembali bahwa pada tanggal 23 Mei itu berarti hari yang ke-10, hari Pentakosta, hari terakhir kita dalam rentetan doa 10 hari. Hari Minggu kita akan membuka gereja kita untuk beribadah. Jadi 23 Mei kita akan membuka gereja. Silakan Bapak Ibu yang usia 60 tahun ke atas wajib vaksin, ya. Usia 60 tahun ke atas wajib vaksin. Lalu usia 60 tahun ke bawah sampai 12 tahun boleh tidak divaksin untuk beribadah, dengan catatan kondisi badan fit, sehat, saudara, ya, untuk kebaikan kita semua. Jadi sekali lagi, yang usia 60 tahun ke atas jika ingin ikut ibadah harus sudah divaksin. Usia 60 tahun ke bawah sampai 12 tahun kalau mau ikut ibadah boleh meskipun belum divaksin, tetapi kondisi badan sehat, fit, stamina baik, saudara. Dan jangan lupa juga untuk selalu memakai masker, baik waktu ibadah juga dalam setiap hari kita harus memakai
masker. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut dalam ibadah di tanggal 23 di gereja boleh mendaftar di WhatsApp. Nanti kami akan memberikan ruang WhatsApp untuk kita mendaftar, saudara. Dan kita batasi jumlah maksimal 30 orang. Jumlah maksimal 30 orang. Jadi saudara silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mendaftar. Nanti kita akan memberikan ruang di grup WhatsApp jemaat. Kita boleh bersama di sana sampai batas maksimal 30 orang. Puji nama Tuhan. Mari terus berdoa agar Tuhan boleh memakai setiap kita menjadi saksinya dan kita boleh terus menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa, kita mohon anugerah Tuhan agar Tuhan terus memimpin hidup kita dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini kami dapat bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mendengar firman Allah yang hidup. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk rentetan doa 10 hari dalam 10 hari ke depan. Tuhan, bila sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga buah-buah Roh Kudus itu boleh keluar dan muncul, kami alami dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah persoalan-persoalan yang masih menjadi PR bangsa kami ini. Kami berdoa bila Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bila mereka boleh mengatur semua kebijakan dengan baik. Terlebih di momen lebaran ini ya Tuhan, Idul Fitri ini Tuhan, biarlah Engkau juga menolong untuk masyarakat yang ada agar mereka berhikmat. Sehingga momen ini tidak menjadi momen di mana COVID kembali berkembang. Tuhan, kami berdoa beri hikmat kepada setiap orang yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga terus membawa hidup kami kepada Tuhan, gereja kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bawa seluruh hidup kami, keluarga kami dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita ambil saat teduh pribadi. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara, menyertai keluarga saudara sejak dahulu, pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya, amin.